belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, mengenai pengendalian, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firina Antrian Ifada. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit deteksi fraud sektor publik. Sebelumnya, apa sih fraud itu? Sudah terlihat beberapa pengertian fraud menurut para ahli. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa fraud merupakan tindakan kriminal yang menguntungkan pihak pelaku dan merugikan pihak korban. Tindak kriminal yang dimaksud di sini adalah kejahatan ekonomi atau kecurangan. Lalu jenis-jenis fraud. Ada berapa sih kira-kira fraud itu? Yang pertama, korupsi. Yang kedua, pernyataan palsu. Yang ketiga, penyalahgunaan aset. Dan yang keempat, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, manipulasi pemalsuan atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber laporan keuangan. Yang kedua, representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Yang ketiga, salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, ataupun pengungkapan. Lalu penyalahgunaan aset juga terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menggelapkan penerimaan. Yang kedua, mencuri aset. Yang ketiga, menyebabkan entitas membayar barang dan jasa yang tidak pernah diterima. Tetapi, penyalahgunaan aset juga dapat disertai dengan pemalsuan atau pengabaian catatan atau dokumen. Lalu, bagaimana sih seseorang bisa melakukan fraud? Latar belakang apa yang terjadi? Kenapa seseorang itu melakukan fraud? Berikut akan saya jelaskan potensi pribadi seseorang yang dapat melakukan fraud. Yang pertama, positioning atau posisi. Posisi di sini dimaksud dengan posisi tiap orang di suatu organisasi, di mana semakin tinggi posisi orang tersebut, maka semakin tinggi pula resiko orang itu melakukan fraud. Yang kedua, intelligence and creativity. Dengan kata lain, kepandaian dalam mensiasati kelemahan pengendalian internal yang membuatnya mampu dengan mudah melakukan fraud atau kecurangan. Yang ketiga, confidence atau ego. Confidence atau ego di sini dimaksud dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi yang membuat orang tersebut merasa bahwa ia mampu melakukan fraud dan tidak diketahui oleh siapapun. Yang keempat, coercion. Coercion ini terjadi saat pelaku melakukan fraud atas dasar pengaruh dari orang lain. Yang kelima, deceit atau konsisten dan pandai berbohong. Untuk melakukan fraud, seseorang harus memiliki kemampuan dalam menyembunyikan suatu hal yang sangat riskan. Jadi pandai berbohong di sini
bisa menjadi potensi pribadi seseorang dapat melakukan fraud atau kecurangan. Kemudian yang terakhir, stres. Tekanan dari pihak luar membuat seseorang mau tidak mau melakukan fraud atau kecurangan. Lalu, fraud di sektor publik. Salah satunya adalah korupsi. Kita pasti tahu apa isi itu korupsi, tetapi di sini saya akan menjelaskan ulang tentang korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Di Indonesia sendiri sudah tercatat beberapa jenis korupsi yang telah ditangani oleh KPK mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2019. Yang pertama, penyuapan. Diri dari 661 kasus. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa. Dapat 205 kasus. Yang ketiga, penyalahgunaan anggaran. Ada 48 kasus. Kemudian pencucian uang yang terdapat 34 kasus. Yang kelima, pungutan. Ada 26 kasus. Yang keenam, perizinan. Ada 23 kasus. Dan yang terakhir, merintangi proses hukum. Ada 10 kasus. Lalu kira-kira dampak apa yang akan terjadi pada negara kita atau pada kita sendiri apabila ada korupsi atau fraud? Yang pertama, inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Kemudian akan terjadi kenaikan biaya administrasi yang akan mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan dan dapat menyebabkan pelayanan publik menurun. Dan akhirnya mampu menurunkan martabat aparat birokrasi yang dimana akan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, lalu akan terjadi ketimpangan dalam pendapatan. Yang dimaksud adalah kaya dan miskin. Kemudian bagaimana kita mencegah atau agar tidak terjadi fraud itu? Di sini ada 4 pilar strategi anti fraud. Yang pertama, pencegahan. Kedua, deteksi. Ketiga, investigasi, pelaporan, dan sanksi. Keempat, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pencegahan terhadap fraud yang harus kita lakukan yang pertama adalah perkuat internal control. Yang kedua, penerimaan pegawai secara ketat dengan tanda kutip berintegritas. Yang ketiga, tingkatkan kompetensi internal auditor. Yang keempat, kesejahteraan atau penghasilan pegawai yang memadai. Kelima, rotasi penugasan dan pengambilan hak cuti. 6, menerapkan whistleblowing system. Yang ketujuh, keterbukaan informasi publik. Yang kedelapan, membuka kanal aduan dan monitor PR penanganan aduan. Lalu deteksi fraud. Untuk apa sih kira-kira kita melakukan deteksi fraud? Berikut beberapa hal deteksi fraud itu terjadi adalah untuk mengetahui bahwa apakah ada tindakan fraud yang terjadi atau tidak. Kemudian, apakah suatu organisasi menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku fraud. Lalu, apakah ada kelemahan dalam pengendalian internal serta moral pelaku yang menjadi penyebab terjadinya fraud. Kemudian, seperti apakah kondisi lingkungan di organisasi yang menyebabkan terjadinya fraud. Lalu, apakah ada suatu kesalahan dan ketidakberesan. Di sini saya akan menekankan satu hal bahwa tidak semua orang itu jujur. Seperti pada riset di US Amerika Serikat, oleh Steve Albrecht pada tahun 2003 yang menunjukkan data bahwa 30% orang tidak jujur, 30% orang jujur sesuai situasi, 40% orang jujur. Lalu apa sih yang kita butuhkan untuk bekerja pada bidang keuangan, terutama untuk menjadi seorang auditor? Bukan kepintaran saja yang kita butuhkan sebenarnya, melainkan integritas adalah suatu hal yang utama yang harus kita butuhkan dalam menjalankan suatu pekerjaan, terutama auditor. Karena jika kita memiliki integritas yang tinggi, mau sekecil dan sebesar apapun godaan yang akan kita hadapi, kita akan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan menyalahi amanah yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita akan tahu tugas apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita.
sehingga kita menghindari kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan yang mampu merugikan organisasi kita atau orang lain, walaupun itu menguntungkan kita. Tapi dengan integritas yang tinggi, kita akan terhindar dari semua kecurangan-kecurangan atau tindakan fraud yang ada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.